wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa amma ba'du. Hadirin muhtaramin wal mukarramin yang saya hormati, para alim, para ulama, para masyayikh, khususnya dzikri Fadilatul Mukarram Kiai Haji Mudzakkir Rafi Nafi'i sebagai Rais Suriah MWCNU Kecamatan Geger. Dan juga saya hormati Kiai Haji Abdul Mujib Hasan selaku Rais Tamfidiyah MWCNU Kecamatan Geger. Yang juga saya hormati para pembedah kita pada malam hari ini, Syekh Kiki, Kiai Haji Ibrahim Amin Khalil, dan juga Kiai Haji Asrar, insyaallah akan datang di tengah-tengah kita semua. Dan juga yang saya hormati Ketua Aswaja Center NU MWCNU Geger, Lora Haji Mahrus Ali LC, ya. Jadi LC kalau beliau LC, kalau saya LG, Lora Genteng. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Badrus, ya. Kata beliau, mengapa kok di bannernya ditulis Gus-Gus semua, Gus Ismail, Gus Mahrus, ya. Jadi sudah sering saya sampaikan, mengapa kita kok di era kita sekarang ini, ya, para putra-putra Kiai Madura kok seakan-akan malu mengakui, ya, bahwa dirinya adalah seorang lora. Buktinya banyak lora sekarang yang merubah gelarnya dari lora menjadi Gus. Padahal itu di kandangnya sendiri, itu di Madura sendiri, ya. Tapi alhamdulillah sekarang, ya, istilah lora ini sudah mulai viral, ya. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan momen ini. Harus kita tunjukkan bahwa sebagaimana NU itu punya Gus, NU juga punya lora, ya. Jadi mulai sekarang, ya, mulai sekarang saya sangat menganjurkan kepada para teman-teman untuk memanggil putra Kiai Madura sebagaimana mestinya. Jangan dipanggil Gus seperti Gus Samsudin, tapi dipanggil lora, ya. Ini memang apa, ya? Memang lakop, ya. Lakop kita sebagai orang Madura, ya. Khasiyah kita sebagai orang Madura. Jadi tidak ada dai, maksudnya tidak ada alasan bagi kita untuk mengubah gelar ini dengan gelar yang lain. Para hadirin yang saya hormati, para asatidz, ya, para lawari, para lora-lora yang datang dari segala penjuru bangsa, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membedah kitab ini Dhawabitul Maslahah, ya, karena saya baca saja belum. Kitab ini Dhawabitul Maslahah sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu karya terbaik dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Bahkan ini merupakan disertasi doktoral beliau di Al-Azhar Syarif, dan dengan kitab ini beliau mendapatkan gelar doktor Mumtaz Syaraful Ula atau Mumtaz Jiddan, mungkin, ya, Mumtaz Jiddan wa awsal Azhar binashrihi wa tab'ihi. Dan Universitas Al-Azhar merekomendasikan kitab ini untuk dicetak dan disebarkan seluas-luasnya. Jadi ini merupakan salah satu karya yang paling fenomenal dari ulama kebanggaan kita pada zaman sekarang, ya, almarhum Syahid Muhammad Said bin Ramadan Al-Buti. Tapi pada kesempatan kali hari ini
saya akan membahas sekilas tentang manaqib Syekh Buti. Yang mungkin ada dari panjenengan semua yang belum kenal siapa itu sosok Syekh Buti. Jadi saya pertama kali mengenal Syekh Buti itu ketika saya mondok di Sarang. Pada waktu itu jujur pertama kali saya ini gak respect kepada Syekh Buti, atau mungkin bisa dikatakan sedikit kesal kepada Syekh Buti. Mengapa? Karena waktu itu ya ketika saya mondok di Sarang kelas 5 atau kelas 6 muhadharah, itu beliau dikaji ya, dikaji fiqh sirah ya, salah satu kitab beliau yang paling fenomenal, fiqh sirah. Itu kitab beliau fiqh sirah ini sangat sulit sekali, sangat jelimet sekali, gak bisa dimaknai utawi iku. Pokoknya sangat sulit sekali. Waktu itu saya ingat yang mengajar Gus saya ya, Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, lulusan Al-Azhar. Bagi beliau ya menerangkan kitab ini sangat-sangat mudah, tapi bagi saya waktu itu ya, ini maknanya sangat sulit sekali. Karena apa? Karena beliau menggunakan bahasa Arab yang kontemporer dalam kitab-kitab beliau. Terlebih juga Syekh Buti takhususnya atau jurusannya ketika beliau kuliah itu adalah jurusan adab atau jurusan sastra. Nah, Syekh Buti ini sekilas tentang sejarah beliau. Lahir di Jazirah Buton ya. Jadi Syekh Buti ini bukan asli Suriah. Di Jazirah Buton atau yang dinamakan sebagai Jazirah Ibnu Umar. Oleh karena itu beliau dinamakan Al-Buti. Ini nisbat kepada Pulau Buton atau sekarang dinamakan Kisri. Nggak tahu bacanya bahasa Turkinya seperti apa. Yang jelas Buton ini juga dinamakan sebagai Jazirah Ibnu Umar. Dan sekarang ada di wilayah Turki, dan disitulah Syekh Buti dilahirkan pada tahun 1929 Masehi atau 4 tahun ya setelah wafatnya Syekhona Khalil Ibn Abdul Latif Al-Bangkalai. Nah, Syekh Buti pada waktu itu ketika waktu masih kecil, Syekh Buti waktu umur 9 atau 10 tahun, pada waktu itu Kamal Atatürk berkuasa ya. Bahwa awal-awal runtuhnya dinasti Ottoman pada waktu itu, Atatürk berkuasa dan membuat kezaliman yang luar biasa yang seperti mana kita ketahui dalam kitab-kitab sejarah. Akhirnya ayah dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ya, karena nama beliau itu bukan Syekh Ramadan Al-Buti ya. Ramadan Al-Buti ini nama ayah beliau, Mullah Ramadan Al-Buti. Nama ayah dari Syekh Buti. Kalau nama dari Syekh Buti ini ketika lahir adalah Fudel. Tapi ketika dinamakan Fudel karena ayah beliau sangat mengidolakan sosok Fudel ibn Iyad, ya, tokoh tasawuf terkenal. Itu Syekh Buti sakit-sakitan. Muncang Madura kebere nyamah. Akhirnya setelah sowan kepada guru ayahnya yaitu Syekh Muhammad Said, oleh beliau disuruh ganti namanya jadi Muhammad Said. Jadi Muhammad Said Ibn Ramadan Al-Buti. Nah, Syekh Mullah Ramadan ini seorang wali besar, juga seorang ulama bermadzhab Syafi'i pada waktu itu ya, di Jazirah Buton. Itu memilih untuk hijrah ya, yang mana kisah dari beliau ini sangat-sangat luar biasa, dan bagi saya merupakan karya Syekh Buti yang paling nyaman dibaca, paling gampang dibaca, dan paling berkesan bagi saya itu adalah kitabnya Hadza Walidi. Ya, kitabnya beliau Hadza Walidi sudah diterjemahkan alhamdulillah oleh Ustaz alumni Sidogiri ya. Ustaz Anas ya, di judul apa? This is my father judulnya. Kalau bagi yang mau beli nanti kayaknya disiapkan gitu. Meleh ini gratis. Itu kitab Hadza Walidi. Di situ beliau menjelaskan tentang kisah-kisah masa kecil beliau, bagaimana ayah beliau mendidik beliau dengan didikan yang sangat luar biasa. Yang jelas Syekh Buti ketika umur 10 tahun hijrah ya, hijrah dengan perjalanan yang sangat dramatis yang beliau ceritakan dalam kitabnya Hadza Walidi, dari Turki hijrah ke Suriah. Nah, di Suriah itu akhirnya ayahnya mulai dikenal ya sebagai seorang alim Syafi'i. Nah, meskipun Syekh Buti ini bukan berdarah Arab, Syekh Buti ini dari suku Kurdistan. Jadi dari suku Kurdi Syekh Buti. Nah, akhirnya disitulah Syekh Buti akhirnya mulai mondok ya. Waktu itu mondok beliau bercerita sendiri dalam kitabnya Hadza Walidi ketika teman-temannya bekerja,
ketika teman-temannya kuliah, Syekh Buti justru dimasukkan oleh ayahnya ke pondoknya Syekh Hasan Aban Nakah pada waktu itu. Ya, pondoknya Hasan Aban Nakah, pondok atau Taujiah Al-Islami. Akhirnya beliau berkata waktu itu, saya sering dibully ya, ketika saya pulang sama teman-teman saya yang sekolah, sama teman-teman saya yang bekerja. Ya, katanya buat apa kamu pondok ya? Udah nggak usah terlalu alim zaman sekarang, nggak usah ngaji Quran cukup, bisa ngaji Quran biasa sholat cukup. Buat apa kok nyari ilmu agama ya terlalu jauh? Nggak usah. Nanti kamu kalau pondok kemungkinan besar kamu akan jadi dua ya. Kalau nggak tukang adzan, tukang mandiin mayit. Itu kata teman-teman Syekh Buti. Tapi waktu itu yang membuat Syekh Buti tetap teguh ya, tetap intinya teguh, tetap kokoh, istiqomah mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pesan ayah beliau pada waktu itu. Ayahnya beliau berpesan, wahai anakku, andaikan aku tahu bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam menyapu sampah, maka akan aku jadikan kau tukang sampah. Akan tapi aku tahu bahwa jalan terdekat menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dalam mencari ilmu-ilmu agamanya. Oleh karena itu aku memilihkan untukmu jalan ini, yaitu jalan mencari ilmu agama. Nah, Syekh Buti waktu itu setelah mondok di Syekh Hasan Aban Nakah, kemudian beliau menikah ya. Syekh Buti menceritakan juga dalam kitabnya Hadza Walidi, beliau dipaksa menikah oleh ayahnya ketika umur beliau 18 tahun ya, ketika umur beliau 18 tahun, karena ayah beliau sangat khawatir di zaman yang serba rusak pada waktu itu, padahal belum ada sosmed ya, belum ada YouTube, belum ada TikTok ya, Papanli belum ada. Tapi ayahnya sangat terpengaruh ya oleh hadis yang beliau baca dalam kitab Ihya. Beliau mengatakan, man wulida lahu walad, siapa orang yang mempunyai anak maka dia punya tanggung jawab, falyuhsin ismahu adabahu, berikanlah dia nama yang baik, ajarkanlah dia tata krama yang baik, adab yang baik. Wal yuzawwijhu idza balagh, ketika balik maka nikahkanlah ya. Orang tua menikahkan putranya ketika sudah balik. Fa idza balagha wa lam yuzawwijhu fa asaba isman fa innama ismuhu ala walidih, itu dikatakan. Ketika ada anak sudah balik dan sudah siap menikah, sedangkan orang tua tidak kunjung menikahkan anaknya, maka yang menanggung dosa ketika anaknya jatuh ke dalam kemaksiatan adalah orang tuanya. Nah, dari hadis itu akhirnya orang tua akan ayah khawatir, memaksa Syekh Buti untuk menikah pada usia 18 tahun. Nah, ketika itu Syekh Buti masih belum punya keinginan sama sekali untuk menikah, tidak punya hasrat sama sekali. Hilok keren istilah maksudnya. Main di Amir. Akhirnya ketika itu Syekh Buti pada malam pertama ya, itu pada malam pertama Syekh Buti belum menikmati malam pertamanya. Akhirnya ketika subuh sebelum subuh ya, tiba-tiba diketuk pintunya oleh ayahnya ya, Said, yang namanya beliau Said, panggilannya Said. Kaget Syekh Buti, ada apa ayah kok subuh-subuh kok datang ke kamar ya, padahal ini malam pertama gitu. Nah, ketika dibuka, kemudian ayahnya itu bercerita kepada Syekh Buti bahwa tadi malam aku bermimpi bahwa Rasulullah SAW datang ke rumah kita bersama para sahabat, dan beliau berkata, kami datang ke sini untuk mengucapkan selamat kepada Said atas pernikahannya. Ini Syekh Muhammad Said Al-Buti, dan ayahnya yang sangat luar biasa, bisa dibaca dalam kitabnya Hadza Walidi, PDF-nya juga sudah banyak, yang mau terjemahannya juga sudah ada. Syekh Buti kemudian menjadi seorang ulama yang makin alim ya, setelah beliau belajar di Al-Azhar, kemudian beliau juga menjadi dekan di Universitas Damaskus, dan Syekh Buti menjadi ulama yang sangat-sangat produktif ya. Bahkan tidak berlebihan jika banyak orang di zaman sekarang menjuluki beliau sebagai Ghazaliyu hadzal zaman, yaitu Imam Ghazali zaman sekarang. Karena memang peran yang diambil oleh Imam Ghazali pada zamannya itu juga dilakukan oleh Syekh Buti pada zaman sekarang ini. Banyak sekali
permasalahan filsafat yang belum bisa dijawab oleh Imam Ghazali itu dijawab oleh Syekh Buti dalam kitab-kitab beliau. Kitab-kitab beliau saya katakan tadi merupakan kitab-kitab yang berat ya, seperti Kubrul Yakiniyat, Tawabitul Maslahah. Juga ada kitab yang jadi kurikulum misalnya di Yaman di Darul Mustafa, Hakadha Fanadu al-Islam. Juga ada kitab beliau Qadaya Sakinah, kitab Hadza Walidi. Bahkan beliau juga pernah menerjemahkan novel cinta yang namanya novel Mamuzen. Itu kisah nyata antara dua orang bernama Mamu dan Zen. Itu kisah nyata di daerah Jazirah Umar, di pulau kelahiran Syekh Buti. Jadi Syekh Buti ini merupakan ulama yang bagi saya ini pemikirannya kalau di Indonesia ini sangat NU banget ya. Beliau ini tidak mau terprovokasi oleh hal apapun ya. Beliau menghadapi semua satu dengan bijak. Bahkan ketika konflik Suriah meletus, itu beliau bukannya pro pemerintah ya, bukan penjilat pemerintah, tapi beliau ingin menjembatani antara masyarakat dan pemerintah. Jadi sebelum ada propaganda media, Syekh Buti dulu sebelum beliau wafat sudah mewanti-wanti bahwa konflik ini adalah konflik yang dipicu oleh orang ketiga. Beliau menyebut nama waktu itu bahwa konflik Suriah ini, perang saudara yang terjadi di Suriah ini disebabkan oleh Bernard Levy, kata beliau. Dan Syekh Buti ini pemikirannya sama seperti Habib Ali Al-Jufri. Ya, Habib Ali Al-Jufri murid beliau, pemikirannya banyak sekali terpengaruh dengan Syekh Buti. Bahkan Syekh Buti ketika waktu itu muncul ya viral karikatur Denmark, dan Syekh Buti sangat marah waktu itu dan mengatakan pada umat Islam, mengajak umat Islam untuk boikot total produk-produk Denmark. Pada akhirnya Syekh Buti meminta maaf. Karena beliau menyadari bahwa karikatur Denmark itu adalah sebuah propaganda. Diceritakan kemarin oleh Habib Ali ya, kisah singkatnya. Jadi yang menerbitkan karikatur yang melecehkan Rasulullah SAW di Denmark itu adalah majalah ecek-ecek lah ya. Ini bukan seperti Jawa Pos, Tempo, Kompas. Ini majalah ecek-ecek, gak dibaca sama orang, kata beliau ya. Akhirnya ketika muncul pertama kali di Denmark, gak ada orang yang peduli. Baru suatu ketika ya, ada utusan ya, itu dari Amerika yang pro Israel, itu diutus ke Denmark dan mengambil karikatur itu, diterbitkan di Washington ya. Akhirnya 6 bulan kemudian kartun itu viral ya. Kartun melecehkan Rasulullah. Akhirnya ya, umat Islam di seluruh dunia marah. Nah, mengapa kok yang disasar waktu itu adalah Denmark? Akhirnya presidennya suruh minta maaf ya, menterinya suruh minta maaf, semua ulama mengajak untuk memboikot produk Denmark ya. Mengapa kok waktu itu yang disasar adalah Denmark? Karena Denmark itu adalah salah satu negara yang paling keras terhadap Israel, yang tidak mengakui kedaulatan Israel, sangat keras dalam permasalahan ya, penjajahan Israel di bumi Palestina. Nah, akhirnya berhasil propaganda yang dilakukan oleh duta dari Amerika yang ingin mengadu domba ya, antara Denmark dengan umat Islam, dan akhirnya meletuslah ya kejadian pada waktu itu yang kita tahu semua pada tahun 2006. Yaitu pada akhirnya Syekh Buti minta maaf ya. Syekh Buti minta maaf ketika pada akhirnya ada dialog antara pemerintah Denmark dengan umat Islam ya, dari seluruh dunia. Dan pada akhirnya Syekh Buti minta maaf. Jadi Syekh Buti, Allah yarhamuh ya, wafat syahid pada tahun 2013. Saya ingat waktu itu saya masih ada di Tarim. Beliau wafat pada malam Jumat ya, dibom, dibunuh oleh golongan yang merasa diri mereka paling islami, paling suci dan paling bertauhid ya. Dan mereka mengatasnamakan pembunuh itu sebagai jihad ya. Sampai sekarang ada ya pernyataan resmi dari para pembunuh Syekh Buti. Mereka dengan bangga mengatakan kami telah membunuh seorang ulama yang ulama sub ya, menurut bahasa mereka.
2013 beliau wafat di bom ya, bersama sekitar 50 murid beliau yang juga syahid. Pada waktu itu di pagi harinya saya masih ingat ketika ziarah Zambar di Tarim, Habib Umar biasa berceramah setelah ziarah makam Habib Abdullah bin Awal Haddad. Habib Umar mengatakan bahwa Syekh Buti, ya waktu itu Syekh Buti pernah berkunjung ke Tarim 2011, ya 2 tahun sebelum beliau syahid. Syekh Buti ini adalah ulama yang sangat istimewa. Beliau mengumpulkan banyak sekali faktor kesyahidan, sebab kesyahidan ya. Karena syahid ini kan syahidul akhirat, kan ada yang orang sakit perut ya, atau tenggelam, ini kan syahidul akhirat. Syekh Buti ini syahid malam Jumat di masjid ketika mengajar tafsir dan di tengah murid-murid beliau. Ini Syekh Buti, istimewanya Syekh Buti. Jadi saya baru mengenal Syekh Buti justru setelah Syekh Buti wafat. Setelah Syekh Buti wafat, saya pernah melihat video ya, ketika itu kajian Habib Ali Al-Jufri, murid Syekh Buti. Di tengah-tengah kajian tiba-tiba Syekh Buti datang ya. Kemudian saya Ali meminta para hadirin ya, juga meminta Syekh Buti untuk mengajar, untuk maju ke depan memberikan ilmu-ilmu beliau. Dan ketika itu Syekh Buti berkata bahwa saya kesini sebenarnya untuk belajar ya. Saya kesini ini bukan untuk berceramah, saya di sini untuk belajar, untuk membersihkan hati saya, untuk mendidik hati saya. Tapi Habib Ali malah justru mengajak saya, memerintahkan saya untuk berceramah di hadapan kalian semua. Ini sosok Syekh Muhammad Said Kamal Al-Buti tentunya tidak cukup sekali, ya, tidak cukup satu pertemuan untuk mengkaji siapa sosok beliau yang sangat luar biasa. Ini saking idolanya saya kepada Syekh Buti sampai di buku saya ini ya, buku kedua saya, catatan Lora Ismail, bukan catatan Gus Ismail ya, catatan Lora Ismail sekali lagi ya. Saya mengatakan saya sengaja mencantumkan gelar saya di sini. Ini bukan untuk bangga-banggaan, bukan, tapi sekali lagi ya, agar budaya kita, budaya Madura dikenal oleh masyarakat dan biar kita gak insecure ya. Apa kok seakan-akan kita insecure, gak pede kalau disebut Lora ya. Lora sama Gus ya, mana usaha ya? Apa perbedaannya? Gak ada perbedaan. Dan di sini saya ada beberapa tulisan, sekitar 5 tulisan membahas tentang Syekh Buti, tentang ketawaduan beliau, tentang keteladanan beliau yang lain ya. Bagaimana Syekh Buti ketika hidupnya itu gak pernah mau dicium tangannya. Dengan beda orang yang nyium tangan Syekh Buti, tukar beliau Syekh Buti kan. Dan seumur hidupnya Syekh Buti dari karya-karya beliau yang dicetak di seluruh dunia, diterjemahkan ke beratusan bahasa, Syekh Buti tidak pernah mengambil royalti spesial pun. Dan Syekh Buti seumur hidup ya, tidak pernah memiliki mobil. Bayangkan seorang Syekh Buti ketika hidup tidak pernah memiliki mobil, tidak pernah memiliki rumah. Beliau seumur hidup menyewa apartemen. Jadi ini ketika beliau syahid, waktu itu Syekh Wahbah Zuhaili dalam sambutannya menyampaikan ya, ketika mereka ya banyak yang membanggakan dirinya ketika mengkritik pemerintah ya, dikatakan sebagai ulama yang berani, ulama yang tegas ya, karena berani mengkritik pemerintah, berani mengkritik presiden. Syekh Buti ini justru lebih hebat ya. Mengapa? Karena Syekh Buti ini, kata Syekh Wahbah Zuhaili, berani mengungkapkan kebenaran, berani mengatakan kebenaran ketika ya, hampir 90% masyarakat ini ya, menentang beliau. Ya beliau ya bukan menjilat pemerintah, bukan. Justru beliau yang harus kita patut acungi jempol ya, ketika masyarakat semuanya sedang emosi dan mereka sedang terhasut, Syekh Buti tetap berani ya, menyampaikan kebenaran dan tidak terpancing oleh provokasi-provokasi yang ada. Oleh karena itu katakan oleh Habib Ali Al-Jufri ya, sebagaimana di zaman sekarang ini ada ulama yang namanya penjilat pemerintah, banyak ya, kita akui ada ulama-ulama yang memang menjilat pemerintah. Tapi lebih banyak dari itu adalah para ulama yang menjilat masyarakat.
Ya, maksudnya gimana? Maksudnya mereka mencaci maki ya pemerintah, mencaci, saya nggak menyebutkan merek ya, mencaci maki presiden, mencaci maki pemerintah. Untuk apa? Ya, untuk apa? Agar dapat pamor di depan penggemarnya. Ya, masya Allah ulama tegas, masya Allah ulama ya, ulama pemberani. Ya. Nah itu. Jadi Pak, sekali lagi tidak ada sebenarnya kita nggak bisa kita memvonis seseorang ini penjilat pemerintah atau penjilat masyarakat. Semuanya ini ahwal qalbi ya. Tidak bisa kita menghakimi isi hati seseorang karena semua pada dasarnya ya, adalah tidak semua terpengaruh dengan niat mereka ya. La nahkum ala maqasidin nas wa la nahkum ala nawayan nas, karena itu sekali lagi merupakan hal-hal yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala dari kita. Cukup mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan ya dari Ki Ibrahim, juga kita akan mendengarkan dagingnya ya, jadi dagingnya. Kajian ini dari Ustadz Mahrus dari Al-Asrar yang akan insyaallah membedah kitab Dhawabitul Maslahah ini. Emang kitab Dhawabitul Maslahah ini sekali lagi mengapa kok Al-Azhar Syarif merekomendasikan kitab ini untuk disebarkan, karena memang banyak sekali ilmu-ilmu baru ya yang dicetuskan oleh Syekh Buti ya, teori-teori baru, gagasan-gagasan baru yang disampaikan oleh Syekh Buti dalam kitabnya ini Dhawabitul Maslahah ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari riwayat hidup Allahyarham Syekh Said Ramadan Al-Buti. Jadi beliau sangat mempunyai kualitas di dalam keilmuan dan beliau sufi. Tidak punya rumah, tidak punya mobil, sama dengan saya. Untuk selanjutnya kami mohon pemateri yang kedua, beliau Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Ibrahim Amin Al-Khalili dari Silaran Sumaja, akhirnya ngaturake. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.